Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya banggakan yaitu pemateri kita pada sore hari ini dan para peserta yang hadir untuk memeriahkan kegiatan Kemprodetik 2024 episode keempat pada sore hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Diharapkan para peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat mengaktifkan kamera dan menggunakan background yang telah disediakan. Untuk sesi dokumentasi ini, saya serahkan pada Bang Hamdi untuk memandu sesi dokumentasi ini. Oke, baik. Langsung saja, kita akan mulai sesi dokumentasi. Diharapkan kepada teman-teman semuanya, diharapkan on cam dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Oke, baik. Kita mulai sesi dokumentasi pada slide yang pertama. 3, 2, 1. Oke, baik, selanjutnya yang kedua. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Hamdi. Selamat sore dan selamat bergabung kembali teman-teman semua pada kegiatan Kemprodetik episode keempat. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik baru mengenai full stack developer. Kegiatan ini akan diisi oleh pemateri kita yaitu Muhammad Rizky Syafafri. Beliau akan memberikan kita pengetahuan mengenai pembuatan REST API sederhana. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan profil singkat pemateri kita pada hari ini. Pemateri kita pada hari ini merupakan mahasiswa aktif jurusan Teknik Informatika angkatan 2020. Beliau pernah mengikuti Bangkit Academy yang ditajak oleh Google, Tokopedia, Gojek, dan Traveloka. Baik, langsung saja pada pemateri kita yaitu Bang Rizky, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Anda. Saya izin share screen. Oke, apakah sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, Bang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang pembuatan REST API sederhana. Mungkin langsung aja. Mungkin yang pertama mungkin mau sedikit bertanya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu REST API? Mungkin boleh ketik di kolom chat atau mungkin mau open mic juga boleh. Menurut teman-teman apa sih itu REST API? Oke, jembatan. Tahu Bang, pembuat antar app yang akan dibangun. Oke, mungkin langsung aja ya. Jadi API adalah sekumpulan aturan atau kode program yang menghubungkan dua program atau lebih untuk berkomunikasi. Ya, API tadi seperti yang udah disebut di chat tadi adalah penghubung atau jembatan antara aplikasi ataupun website dalam suatu platform atau lintas platform. Salah satu API protokol yang sering digunakan adalah REST API, yaitu arsitektur atau pendekatan komunikasi API yang bersifat stateless dan menggunakan HTTP atau HTTPS dalam transmisi data.
Oke, selanjutnya berikut adalah gambaran bagaimana REST API itu bekerja. Jadi ada dua sisi ya, ada klien dan ada server. Klien melakukan request ke server melalui HTTP, bisa menggunakan metode POST, GET ataupun DELETE, menggunakan URL atau endpoint yang udah disediakan. Klien merequest ke server dan server akan merespons ke klien berupa JSON ataupun juga bisa HTML dan XML, tergantung kebutuhan dari si klien itu sendiri. Selanjutnya ada beberapa sifat dari REST API. Yang pertama yaitu client server. Ini merupakan hal yang paling mendasar dalam membangun REST API. Server itu harus bisa merespons permintaan yang dilakukan oleh klien, baik itu respons yang berhasil ataupun gagal. Komunikasi klien dan server dilakukan melalui protokol HTTP. Lalu yang kedua ada stateless. Sifat ini adalah respons REST API tidak boleh menyimpan keadaan atau state apapun terkait klien. Seluruh state harus tetap tersimpan di sisi klien. Artinya, tidak ada session di REST API. Permintaan yang dilakukan klien harus mengandung informasi yang jelas. Jadi jangan berharap RESTful API akan menyimpan informasi dari permintaan sebelumnya untuk digunakan di permintaan selanjutnya. Lalu yang ketiga ada cacheable, yaitu agar dapat merespons permintaan dengan cepat. Sebaiknya REST API menerapkan prinsip cache. Jadi sehingga setiap permintaan dari pengguna tidak selalu mengambil dari database, jadi bisa disimpan dulu melalui cache. Lalu yang keempat ada layer, yaitu ketika REST API server memiliki arsitektur yang kompleks, klien seharusnya tidak perlu tahu bagaimana server melayaninya. Lalu selanjutnya ada 4 poin utama dalam membangun REST API. Yang pertama yaitu format request dan response. Jadi REST API itu biasanya menggunakan JSON ya sebagai format data, baik itu untuk request maupun untuk response. Tapi sebenarnya nggak selalu JSON, bisa juga kadang menggunakan format XML, tapi sekarang sudah jarang ya ditemukan untuk format yang XML. Lalu yang kedua ada HTTP efforts atau method. Karena REST API menggunakan protokol HTTP, maka kita dapat memanfaatkan HTTP efforts untuk menentukan aksi dari API. Contohnya seperti GET untuk mendapatkan data, lalu ada POST untuk mengirimkan data atau membuat data baru. Yang ketiga ada PUT untuk mengupdate atau mengedit atau memperbarui data yang ada. Lalu ada DELETE untuk menghapus data. Verbs tersebutlah yang umum digunakan dalam operasi CRUD atau create, read, update, delete. Ya. Lalu yang ketiga ada HTTP response code. Jadi status line merupakan salah satu bagian dari HTTP response. Di dalam status line terdapat response code yang mengindikasikan bahwa permintaan yang dilakukan klien itu apakah berhasil atau gagal. Karena itu, ketika kita membangun REST API, kita perlu memperhatikan dan menetapkan response code-nya itu secara benar. Status code ini biasanya terdiri dari 3 digit angka. Contohnya seperti 200 ya, 200 itu biasanya menandakan request-nya itu berhasil, atau 201 itu biasanya kalau kita membuat data itu menandakan berhasil. Lalu ada 400 itu bad request, ada 401 yaitu unauthorized, artinya belum login biasanya ya. Lalu ada 403 yaitu forbidden atau penggunanya sudah login tapi tidak punya akses ke layanan tertentu. Lalu ada 404 yang biasa kita temukan ya, ketika URL-nya itu tidak ada atau tidak ditemukan. Lalu ada 500 atau 500 ketika terjadi internal server error, dan 503 ketika terjadi layanannya tidak tersedia atau tidak bisa dijangkau. Lalu selanjutnya ada URL design. Jadi untuk URL ini
atau endpoint ya, biasa kita sebutnya di API itu endpoint. Jadi merupakan salah satu bagian yang penting yang harus diperhatikan ketika membangun REST API. Dengan merancang endpoint yang baik, pengguna API akan lebih mudah dalam memahami API yang sudah kita buat. Dalam merancang endpoint, ikutilah aturan umum atau convention agar penggunaan API kita memiliki banyak manfaat. Salah satu aturan yang umum digunakan yaitu untuk URL design itu gunakanlah kata benda daripada kata kerja pada endpoint, karena kata kerja itu biasanya digunakan untuk HTTP method tadi ya. Jadi kalau buat URL itu disarankan untuk menggunakan kata benda, misalnya notes gitu untuk catatan, atau mungkin books untuk buku gitu. Lalu yang selanjutnya untuk aturan URL ini ada gunakanlah kata jamak ya pada endpoint, misalnya kayak note untuk catatan gitu, biasa dalam bahasa Inggris ya, untuk catatan kayak note jadi notes gitu ya, pakai jamak supaya lebih spesifik. Lalu selanjutnya gunakanlah endpoint berantai atau hierarki. Misalnya ada endpoint slash buku misalnya, slash book slash id slash comment gitu, untuk melihat komentar dari suatu buku gitu. Jadi itulah tadi 4 poin utama dalam membangun REST API. Selanjutnya ada beberapa framework yang biasa digunakan untuk membangun REST API. Yang pertama ada Django REST Framework, ini menggunakan bahasa Python. Lalu yang kedua ada Express.js menggunakan Node.js. Yang ketiga ada Nest.js menggunakan TypeScript. Yang keempat adalah Laravel menggunakan PHP. Ada Spring Boot menggunakan Java, dan ada Ruby on Rails menggunakan bahasa pemrograman Ruby. Pada praktek kita pada sore hari ini kita akan menggunakan framework yang pertama, yaitu Django REST Framework menggunakan bahasa Python. Oke, mungkin kita langsung praktek saja ya teman-teman. Kita bakal membuat API yaitu Nodes API ya, yang mana API-nya ini bisa menyimpan catatan gitu ya, memiliki field ID, title atau judul, lalu ada konten, ada tanggal pembuatan dan tanggal update gitu. Lalu memiliki 5 endpoint, ada get notes ID, ada post notes, put notes ID, dan delete notes ID. Oke, kita mungkin langsung ke terminal dulu ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau ikuti boleh diikuti, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Oke. Jadi kita bakal pakai Django REST Framework. Jadi pertama-tama mungkin kita karena Django ini menggunakan lingkungannya Python ya, jadi sebaiknya kita menggunakan virtual environment. Untuk membuat virtual environment, kita bisa, mungkin pertama kita bakal masuk ke folder kerja kita ya. Kalau saya biasa di dev, lalu Django projects. Oke. Lalu yang pertama kita disarankan itu kalau buat project Python, kalau saya sendiri ya, biasanya kita buat virtual environment. Kalau di Python biasanya bisa pakai command ini, virtual env, terus nama virtual environment-nya. Kalau di sini saya pakai namanya mungkin venv. Lalu kita enter, saya pakai env ya, env. Jadi silakan ya teman-teman yang mau ngikutin boleh, kalau nggak sempat juga bisa lihat recordnya nanti. Virtual environment spasi env. Tunggu sebentar. Oke, sudah. Lalu setelah kita buat virtual environment tadi,
kita bisa aktifkan ya. Jangan lupa untuk diaktifkan environment-nya tadi. Kita bisa masuk ke, kalau di dia beda ya. Kalau di Windows itu tinggal ke env, terus ke scripts dan activate. Kalau di Linux itu biasanya pakai source, terus env, scripts, terus activate. Dia pakai source kalau di lingkungan Linux. Kalau di Python cukup pakai seperti ini. Oke, setelah kita membuat virtual environment, terus sudah kita aktifkan juga virtual environment yang sudah kita buat tadi, kita bisa install package-package yang kita perlukan untuk membuat API tadi. Jadi saya bakal menggunakan Django ya. Jadi kita bisa pip install Django, dan kita menggunakan Django REST Framework ya. Jadi ada dua library yang perlu kita install, Django dan Django REST Framework. Lalu setelah diinstal, mungkin saya skip aja, ini saya sudah install di sini. Oke, bisa kita pip list, kita lihat apakah sudah terinstall. Oke, bisa kita lihat tadi sudah terinstall ya untuk Django dan Django REST Framework-nya di virtual environment yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu selanjutnya kita bisa membuat project Django-nya. Kita klik Django admin, start project, terus nama project-nya. Misalnya saya pakai namanya Kempro. Kita enter. Di komennya tadi ya, Django dash admin start project, nama project. Lalu kita enter. Kita tunggu beberapa saat. Oke, setelah berhasil kita bisa masuk ke folder projectnya, Kempro. Oke, kita bisa lihat isinya. Jadi isinya ada folder Kempro lagi, lalu ada file manage.py. Mungkin kita langsung membuat, lalu setelah kita berhasil membuat project, kita buat satu app. Jadi di Django itu biasanya kalau membuat API-nya itu atau membuat web juga biasanya itu pakainya app. Jadi kita bisa pakai command Python manage.py start app untuk membuat app. Misalnya app-nya tadi kita bakal membuat aplikasi untuk Nodes API. Jadi kita bisa buat Nodes. Jadi tadi Python manage.py ini start app, nama app-nya Nodes. Oke, sudah. Mungkin kita buka di VS Code. Oke. Mungkin sedikit explore dulu deh ya. Di Django project ini bakal ada dua folder.
Yang pertama itu folder Kempro, ini folder core-nya ya. Jadi segala konfigurasi ada di folder Kempro, dan ada folder apps tadi yang sudah kita buat tadi, apps-nya Notes ya. Ini Notes, ini folder app-nya. Mungkin kita cuma fokus di beberapa file aja sih, yang folder selebihnya itu nggak penting. Jadi ada file settings.py. Jadi di file ini kita biasanya ngisi atau mengkonfigurasi segala hal yang pengen kita pakai gitu. Jadi ada security key untuk keamanan. Jadi jangan sampai ini kelihatan sama orang lain, karena nanti bisa kena hack gitu ya. Jadi pastikan ini tersembunyi nanti ketika di hosting atau masuk ke tahap production. Sama ini juga debug, ini true karena kita masih proses development. Kalau ketika kita proses sudah masuk ke production, itu harus diubah ke false. Cuman karena kita masih tahap development, kita aktifin saja. Lalu ada install apps. Lalu di sini karena kita tadi sudah membuat satu app, maka kita harus nambahin di sini. Kita tambahin Notes, aplikasi yang tadi kita sudah buat. Lalu karena kita pengen pakai Django REST Framework, kita tambahin satu apps lagi, yaitu REST Framework. Lalu kita save. Lalu setelah itu ada di sini juga ada middleware ya, terkait gimana sih keamanan di Django. Dia pakai library apa aja di sini, autentikasinya ada. Terus di sini juga kalau mau pakai HTML bisa juga pakai templates di sini. Lalu ada database, kalau mau pakai MySQL juga bisa. Cuman karena ini waktu terbatas juga ya, mungkin saya pakai SQLite aja. Takutnya nggak cepat waktunya kalau pakai MySQL. Lalu ada time zone, mungkin karena kita pakainya WIB ya, kita ubah ke Asia Jakarta untuk time zone-nya. Oke. Mungkin itu sedikit ya gambaran tentang settings.py. Intinya semua konfigurasi API atau web framework-nya di settings.py. Lalu selanjutnya kita bisa membuat models atau database-nya gitu ya. Dalam hal ini kita buatnya tadi ada ID, title, content, create, update. Mungkin untuk percepat saya sudah buat sih sebenarnya. Kita kopas saja biar nggak makan waktu ya. Oke. Jadi di model sini kita buat nama database-nya yaitu node ya, jadi catatan. Terus di dalam kelas node ini kita isi variabel untuk nama kolomnya. Jadi ada kolom title dengan tipe data char varchar ya, varchar dengan maksimal length-nya itu 200. Lalu ada content menggunakan text field ya, terus ada create menggunakan datetime, dan update menggunakan datetime. Lalu di datetime ini ada parameter ya, ada auto no add. Jadi ketika membuat data itu langsung nambahin otomatis tanggalnya berapa, datetime-nya berapa, atau ketika update pakai auto now true. Jadi untuk di Django ini bisa macam-macam, bisa models fieldnya itu banyak. Jadi bukan hanya char, bukan hanya teks, tapi juga ada number nanti. Lalu ada juga boolean. Jadi bisa dieksplor aja ya. Ada di dokumentasinya terkait field yang ada, models field yang ada di Django. Oke, selanjutnya kita buat serializer.py. Mungkin kita untuk menghemat waktu deh ya, kita fokus ke sini aja deh. Jadi sudah saya buat sebelumnya ya, saya jelasin di sini aja. Jadi ada serializers. Setelah kita buat model tadi ya, kita buat serializers.py.
Jadi serializer ini untuk memudahkan kita dalam mengakses database atau model tadi. Jadi kita buat di sini model kelas node serializer dari Django REST Framework tadi. Lalu di sini kita ada kelas meta, di dalam kelas meta itu ada satu atribut yaitu model, menggunakan model yang sudah kita buat tadi yaitu nodes. Terus ada fields, bisa kita isi, tadi ada ID, ada title, content, create, dan update sesuai yang akan kita buat tadi. Oke, lalu setelah kita buat serializer, kita bakal buat views atau tampilannya gitu. Jadi Django juga pakai arsitektur MVC ya, model views controller. Jadi ada viewsnya. Di sini kita pakai REST Framework generic untuk membuat API view-nya. Lalu kita pakai response dan status. Lalu kita panggil modelsnya yaitu nodes yang kita buat tadi. Lalu ada serializernya, kita tadi pakai node serializer. Lalu kita buat class node list yang mana class node list ini akan menangani API yang get nodes dan post nodes. Jadi secara keseluruhan gitu ya, bukan secara spesifik. Jadi ada post. Di sini logiknya mengenai gimana cara kita menambahin data. Ada serializer data, terus kita tadi ada syaratnya tadi ya untuk REST API tadi harus ada status code. Di sini kita bisa atur status code-nya yaitu ketika berhasil pakainya 201 create dan ketika gagal 400 get request. Lalu selanjutnya ada node detail, ada put untuk mengupdate data. Kita bisa pakai status code juga. Ketika dia gagal kita pakai 400 get request, dan delete juga sama. Ketika berhasil kita pakai 204 no content. Mungkin agak sorry ya teman-teman kalau seandainya kecepatan karena waktu kita juga terbatas. Lalu setelah kita membuat views, kita buat urls.py yang berisi tentang endpoint yang bakal bisa ditangani oleh API ini. Jadi ada nodes slash ini sebentar. Di sini ya, tadi ada nodes. Jadi nodes yang URL-nya nodes ini sebentar. Jadi nodes ada di get dan ada post. Terus ada get dan ada post. Jadi tadi seperti yang sudah kita buat sebelumnya, untuk nodes ini cuman ada post ya, post dan get. Untuk getnya itu dia udah ditangani secara otomatis oleh Django. Terus ada nodes slash ID ya, ini untuk primary key-nya ID. Jadi ada get, ada put, dan delete. Jadi sesuai yang ini node detail, dia menangani getnya udah secara otomatis ya. Terus ada put dan ada delete. Lalu setelah itu kita panggil lagi URLs-nya tadi yang udah kita buat ke URLs yang ada di folder utama. Jadi ada API. Di sini kita pakai include ya, bawaan dari Django. Lalu kita masukin nodes.urls. Oke, mungkin sudah tadi ya untuk pembuatannya. Kita bisa coba apakah sudah berjalan dengan baik. Mungkin pertama kita bisa kita ubah dulu. Oke, jadi sudah kita buat projectnya. Selanjutnya kita jalankan aplikasi tadi, API-nya.
Pertama-tama kita harus melakukan migrasi dulu ya, migrasi database tadi. Kita bisa pakai Python -py migration untuk membuat migrasi dari database tadi, dari modelsnya tadi ke database. Oke, sebentar. Oke, sudah. Lalu kita migrate database-nya. Python migrate untuk melakukan migrasi database. Oke, sudah kita lakukan migrasi ya. Jadi ada admin, ini bawaannya. Ada admin, out, dan pemerintah sini dia bawaan dari Django, dan nodes ini models yang sudah kita buat tadi. Yang ini sudah berhasil kita migrate. Setelah kita migrate, kita bisa jalankan pakai command Python -py run server untuk menjalankan aplikasi atau API yang sudah kita buat. Tunggu sebentar. Oke, sudah berjalan. Berhasil, kita copy aja link ini, starting development server at nih di port 8000, kita bisa buka. Sebentar. Sini. Oke, karena di page page utamanya nggak ada handle-nya ya, jadi nggak ada view-nya jadi bakal menampilkan seperti ini. Tadi URL-nya itu ke API di sini ya, URL-nya tadi ke API, terus dari API ke nodes URLs di sini dia bakal bisa pakai nodes, ID. Kita bisa arahkan ke situ ya, API /nodes. Nah, jadi di sini salah satu kelebihan dari Django REST Framework itu dia tampilannya ada yang seperti ini ya. Jadi beda kalau kita pakai framework lain mungkin nggak ada ya. Jadi bisa kita lihat datanya di sini tanpa harus buka Postman atau tanpa harus buka kalau di sini kan biasanya dia bisa juga sih kalau pakai JSON kayak gitu. Ada dua format, ada format API dan format JSON. Untuk API dia seperti ini, untuk JSON dia seperti JSON pada umumnya. Terus itu tadi untuk satunya, kita bisa checklist lah mungkin ya. Oke, mungkin langsung aja. Nah, jadi tadi yang pertama udah ya, untuk get nodes tadi untuk mendapatkan semua nodes, tapi masih kosong. Mungkin kita coba tambahin satu data, kita post
kelebihan Django juga, kita bisa ngepost tanpa harus buka Postman atau tanpa harus melalui CMD. Kita bisa melalui di sini, sudah langsung muncul. Tadi ada title dan konten yang bisa kita isi. Jadi kita bisa coba di sini dulu ya. Misalnya notes-nya yaitu pergi belanja. Mungkin kita sembarang aja ya untuk hemat waktu. Lalu kita bisa tekan post. Oke. Nah, berhasil ya. 201 create. Ini datanya, pergi belanja. Ini isinya sembarang tadi, created-nya dan update-nya. Oke. Terus kita coba cek lagi apakah sudah masuk ke API database-nya. Oke, sudah masuk ya. Oke, dan juga kita bisa pakai Postman sih kalau mau kayak API kebanyakan ya, pakai Postman di sini. Oke, kita post tadi. Kita copy aja ini, kita masuk ke body karena harus ada isinya ya. Kita pakai raw, kita pakai JSON, kita isi title-nya misalnya belajar API. Oke, kita bisa send untuk menambahkan data. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Kita bisa cek di sini lagi dari refresh. Nah, sudah masuk datanya, dan kalau kita mau lihat dalam format JSON juga bisa. Format JSON ini seperti ini. Terus selanjutnya ada put dan delete, dua API mungkin get ya, get detail juga bisa di sini. Mungkin untuk kita bisa mau melihat misalnya yang ID-nya 3. Kita get, kita lihat apakah berhasil. Oke, berhasil ya, ada ID-nya 3. Kalau kita coba ID-nya mungkin 30, karena kan belum sampai 30 data ya tadi. Kita coba get, apa yang terjadi. Oke, ada detail no notes match given query. Sebenarnya ini masih kurang sih ya. Seharusnya ini ada status code, cuman belum sempat saya tambahin. Cuman mungkin kalau teman-teman sebaiknya tambahin ya status code-nya, bahwa ini kalau gagal biasanya itu berapa ya, 401 mungkin. Terus selanjutnya ada put dan delete. Misalnya kita mau mengupdate data, oke, kita mau update data yang ketiga tadi, ID-nya 3. Kita update, kita pakai put ya metodenya, metodenya. Bisa kita ganti judulnya jadi belajar web framework misalnya. Kita send. Oke, berhasil belajar web framework. Kita coba cek lagi apakah sudah betul, sudah terupdate. Oke, sudah ya. Oke, yang terakhir adalah delete. Kalau delete tinggal delete.
terus masukin API endpoint-nya dan ID-nya berapa. Kita coba send. Oke, kosong ya. Sebenarnya ini masih kurang best practice ya teman-teman, cuman karena keterbatasan waktu seharusnya ini ada response code-nya. Jadi kayak 200 berapa gitu bahwa data berhasil dihapus gitu ya. Cuman ini karena keterbatasan waktu jadi cuman seperti ini saya praktekin. Oke, mungkin tadi sudah selesai. Kita coba cek apakah datanya sudah benar-benar terhapus. Kita coba get lagi terakhir. Oke, nggak ada ya, sudah terhapus tadi. Oke, berarti sudah berhasil kita buat API untuk Nodes API sederhana menggunakan Django REST Framework. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bang Rizky telah menyampaikan materi yang menarik dan dengan sangat baik sekali. Sebelum masuk ke penugasan, kita akan buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa melalui kolom komentar atau bisa menghidupkan mikrofonnya langsung. Sembari ada pertanyaan dari kawan-kawan, izin Bang Manda mau bertanya. Jadi ada nggak proyek REST API yang pernah Abang kerjakan? Dan apa itu? Terus apa kesulitan dan tantangan Abang mengerjakannya? Oke, mungkin latest ya, yang terbaru mungkin project Bangkit ya, Bangkit Capstone Project. Itu juga sama koor mahasiswa juga sih ya, sama si Fauzan, satu tim Bangkitnya. Jadi kemarin saya membuat API untuk aplikasi pencarian kerja, yang mana aplikasi pencarian kerjanya ini dia bisa punya satu fitur unik ya, nggak seperti kebanyakan, yaitu fitur untuk mensummarize CV. Jadi ketika ada kandidat yang melamar pekerjaan, kan ada CV-nya tuh, jadi nanti bakal disummarize CV-nya sehingga memudahkan recruiter untuk menyeleksi kandidat yang tepat. Jadi kemarin saya membuat API. Jadi kemarin buat API-nya itu bukan pakai Django sih, kemarin itu pakai Express.js. Mungkin kalau untuk kesulitannya kemarin itu lebih ke lebih ke kayak integrasi antara CC dan ML. Jadi kayak tim backend itu harus connect ke model machine learning yang udah dibuat sama tim machine learning gitu. Mungkin itu dari saya. Apakah sudah menjawab? Sudah sangat menjawab, sangat menginspirasi ya Bang. Terus ada juga pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama itu ada, apa fondasi yang harus disiapkan ketika ingin menjadi full stack developer menurut Mas pemateri? Oke, yang pertama, apa fondasi yang harus disiapkan ketika ini kalau menurut pandangan saya pribadi ya, mungkin tiap orang juga berbeda-beda. Jadi kalau fondasi dari saya untuk menjadi seorang full stack developer itu minimal bahasa pemrograman dulu. Jadi paling nggak kuasailah satu bahasa pemrograman, apapun itu ya, bebas. Yang penting kuasai aja dulu satu bahasa pemrograman. Tapi kalau bisa ya, bahasa pemrogramannya itu bahasa pemrograman yang sesuai. Kalau full stack mungkin JavaScript kali ya. Dikuasai aja dulu bahasa pemrograman JavaScript, misalnya dikuasai fundamentalnya, dan kalau bisa dikuasai semua aspek yang ada di JavaScript. Terus setelah kita pelajari bahasa pemrograman, kita kuatkan lagi di belajar menguasai satu framework. Misalnya tadi JavaScript. Setelah belajar JavaScript, kita bisa belajar untuk mempelajari framework JavaScript, misalnya kayak Express.js mungkin,
Kalau untuk back end-nya, kalau full stack mungkin ada front end ya. Kalau front end mungkin bisa pakai React mungkin, atau Vue.js, atau Angular, tergantung selera dari masing-masing kita. Jadi mungkin itu fondasinya. Pertama, bahasa pemrograman dan kuasai framework dari bahasa yang sudah kita pelajari. Terus yang kedua, apakah ada problematika yang terjadi ketika ingin menjadi full stack developer? Oke. Mungkin ini menurut pandangan pribadi juga ya. Problematikanya mungkin kalau menjadi full stack developer, kalau saya sendiri belum pernah kayak jadi full stack di pekerjaan profesional ya. Cuman kalau menurut pandangan pribadi, mungkin kalau full stack itu harus menguasai sisi front end dan sisi back end. Jadi problemnya itu ya, kita harus generalis ya, mungkin bisa dibilang gitu, generalis, harus menguasai full stack dan harus menguasai back end-nya. Jadi problemnya mungkin di situ, kita harus generalis. Sedangkan kalau mungkin kita milih salah satu aja, mungkin saya pengennya back end aja deh. Jadi kita bisa fokus di back end aja, atau spesialis di back end, atau mungkin kalau kita mau fokusnya di front end, kita bisa jadi spesialis aja di front end. Jadi mungkin problemnya di harus generalis di front end dan di back end gitu. Oke, gitu sih. Ini ada pertanyaan lagi Bang dari Yoga. Izin bertanya Bang, gimana dengan tanggapan Abang mengenai Tech Winter dan bagaimana respon kita sebagai orang yang berada di bidang IT? Terima kasih. Oke, bentar. Jadi pertanyaan Yoga, bagaimana tanggapan mengenai Tech Winter? Oke, mungkin Tech Winter itu kan biasanya merujuk pada periode di mana industri mengalami penurunan ya. Jadi kalau menurut pandangan pribadi juga sih ya, kalau menurut pandangan pribadi itu tetap terus belajar aja ya, karena teknologi itu kalau bisa dibilang bidang yang selalu berubah, jadi selalu ada update. Contohnya kayak framework atau bahasa pemrograman itu kan biasanya setiap jam, setiap detik itu pasti ada satu update kecil gitu. Jadi kita harus terus belajar dan harus terus berkembang dan harus mengikuti teknologi terbaru. Dan ini juga mungkin teman-teman ada yang tahu ya, ada ini AI Devin ya, AI yang katanya bisa menggantikan profesi software engineer. Itu kalau pandangan saya ya, mungkin pandangan saya itu sebenarnya nggak sepenuhnya gantiin sih, mungkin lebih ke mempermudah. Jadi kita jangan menganggap teknologi AI itu sebagai musuh, kita harus menganggap itu sebagai teman kita, supaya kita lebih mudah lagi, kita lebih produktif lagi dalam membuat suatu solusi atau aplikasi. Mungkin gitu jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Bang. Untuk tugas bisa disampaikan dulu Bang. Apa tugasnya? Menunggu kawan-kawan mungkin ada pertanyaan lainnya. Gimana? Sorry. Jadi gimana? Agak putus deh. Ini ada pertanyaan dari Bang Akhiril. Jadi mau nanya, tips belajar dari Bang Rizky gimana caranya biar nggak cepat bosan belajar ngoding? Oke, sebenarnya cara cepat nggak cepat ngoding ya. Sebenarnya saya sendiri juga bisa bosan juga sih ya, kan manusiawi juga sih ya, sifat bosan terhadap suatu hal itu wajar dan itu normal. Mungkin kalau tips dari saya supaya nggak bosan ngoding, mungkin lebih ke cari motivasi aja sih. Motivasi kenapa kita itu harus belajar ngoding. Misalnya kayak saya harus belajar ngoding itu karena saya ingin bekerja di bidang ini. Jadi kita mungkin bisa
mengingat kembali motivasi kita untuk coding atau kita belajar programming itu untuk apa sih. Mungkin dengan itu kita jadi kembali bersemangat gitu. Ini ada pertanyaan lain dari Raka nih Bang. Bang, apakah Abang ada roadmap belajar terhadap per tahap gitu ya Bang? Atau referensi roadmap belajar ngoding dari Abang ada nggak Bang? Kasih. Oke, jadi untuk roadmap belajar itu di internet banyak sih ya. Tapi kalau untuk dari pribadi nggak ada sih. Maksudnya nggak ada buat roadmap belajar sendiri. Mungkin bisa ngecek di sini roadmap.sk. Nah itu bisa dicek aja di roadmap.sk. Kalau nggak salah ya, saya agak lupa juga. Dicek aja di internet roadmap.sk. Di situ ada banyak alur pembelajaran yang bisa dipilih, misalnya kayak back end ataupun mungkin front end atau machine learning ataupun bidang apapun tentang teknologi. Di situ ada lengkap dari awal sampai akhir. Nah itu sudah di-share sama Kak Hamdi ya. Boleh dicek, nanti tinggal dipilih roadmap yang mau dipelajari itu apa. Nanti bakal jelas tuh kayak panahnya. Kita pengen backend, kita harus belajar bahasa ini. Terus kita mau pakai framework apa, kita belajar ini, kita pakai ini. Bisa dicek di sana. Ada pertanyaan lagi nih dari Bang Raja. Bang, apa tujuan yang ingin Abang capai ke depannya? Oke, ini agak personal ya. Jadi kalau untuk saya pribadi itu pengennya sih spesialis ke back end. Jadi agak nggak menghindari pekerjaan yang full stack. Jadi saya lebih ke fokus ke bidang back end development. Salah satunya tadi membuat API gitu. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Sembari nunggu pertanyaan dari kawan-kawan, bisa nggak Bang dikasih tugasnya sekarang? Oke, sebentar. Saya share screen. Apakah sudah nampak? Share screen. Sudah Bang. Nah, oke, jadi mungkin ini penugasan ya. Jadi buatlah sebuah REST API sederhana. Jadi kriterianya itu bisa CRUD lah ya. Create, read, update, delete, pakai get, post, put, dan delete. Lalu teman-teman bisa menggunakan framework apapun ya. Jadi nggak harus Django. Cuman kalau mau pakai Django itu lebih disarankan ya, karena materinya kan pakai Django. Cuman kalau mau pakai framework lain kayak Express.js mungkin atau pakai Laravel boleh juga. Terus dia memiliki field ini ID, nama, NIM, hobi, alamat, dan disgraduate. Untuk ID ini dia pakai integer ya, seperti biasa. Nama ini varchar, NIM varchar, ini varchar, ini varchar, dan ini boolean atau ya boolean. Ada true dan false. Gitu. Mungkin itu untuk penugasan dari saya. Apakah ada yang mau ditanyain terkait penugasan? Mungkin nggak ada lagi pertanyaan dari teman-teman ini Bang. Apakah masih ada yang ingin bertanya terkait penugasan atau terkait yang lainnya? Baik, kita tutup aja ya Bang. Terima kasih Bang atas jawabannya yang diberikan. Semoga menginspirasi kita semua. Jadi sebelum ditutup, teman-teman bisa mengisi link absensi terlebih dahulu di kolom komentar telah disediakan. Dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh Bang Rizky tadi, berakhir pula kegiatan kita pada sore hari ini. Saya terima kasih pada peserta yang telah kegiatan hari ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.